Selamat hari baru Bapak Ibu dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, kiranya anugerah, berkat, kemurahan, dan sukacita, serta damai sejahtera atas Bapak Ibu dan saudara dimanapun saudara semua berada. Di hari yang baru ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas terlebih jauh. Dan di renungan-renungan sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu dan saudara semua untuk memikirkan tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan di kesempatan yang diberkati ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan sekarang bagaimana dari sisi kita. Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan kita, tetapi juga jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab. Jadi kalau kita bicara tentang karya Roh Kudus, lalu kemudian pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, harus diimbangi dengan tanggung jawab kita. Sehingga ketika seseorang itu berubah, hidupnya bertumbuh dalam Tuhan, tidak semata-mata Roh Kudus memaksa seseorang untuk berubah, tetapi seseorang itu harus punya tanggung jawab untuk meresponi, menyambut, terbuka, dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Dan salah satu hal yang akan kita pelajari di hari yang baru ini adalah dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 yang berkata, "Dan janganlah kamu mabuk karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Firman Tuhan ini mengajarkan tentang peran yang aktif dari seseorang. Kemudian keputusan yang aktif dari seseorang juga. Ketika Roh Kudus bekerja ada dalam diri seseorang itu harus punya pilihan untuk memutuskan siapa yang akan memenuhi kehidupannya. Di sini digunakan dua perumpamaan atau perbandingan. Yang pertama adalah mabuk oleh anggur, yang kedua adalah penuh oleh roh. Ini dua hal yang dipertentangkan. Satu, ketika seseorang itu mabuk oleh anggur, berarti hidupnya dikendalikan, dipenuhi, ditundukkan oleh hawa nafsu. Dan seseorang itu seperti kehilangan kontrol karena hawa nafsu yang ditimbulkan karena anggur itu yang menguasai dan mendominasi kehidupannya. Sebaliknya, ketika seseorang itu ada Roh Kudus dalam hidupnya, kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu tentu tidak seperti orang yang mabuk anggur. Hidupnya tidak lagi ditundukkan oleh hawa nafsu, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak hanya menuruti hawa nafsu kedagingan. Jadi salah satu hal ketika seseorang itu hidupnya dipenuhi Roh Kudus adalah seseorang itu menguasai hidupnya juga, lalu kemudian memutuskan untuk tidak ikut hawa nafsu. Dia tidak hanya ikut hasratnya, kemauannya, apa yang menyenangkan bagi dirinya sendiri, apa yang membuat dirinya puas, tapi seseorang yang dipenuhi Roh Kudus ada dalam hidupnya, akan mewarnai hidupnya dengan pengendalian diri. Tidak hanya mencari kesenangan diri sendiri, tetapi mencari kesenangan Allah. Tidak hanya ikut dan terlarut dan dikuasai oleh hawa nafsu, memuja apa yang dia ingini, memuaskan hasratnya, tetapi seseorang itu mampu mengendalikan diri sehingga dia bisa mencari kesenangan Allah, apa yang memuliakan Allah, apa yang berkenan di hadapan Allah. Jadi, ketika seseorang itu hidupnya dipenuhi Roh Kudus, seseorang itu juga bisa berbuah dengan pengendalian diri dan tidak hidup di dalam hawa nafsu. Bapak Ibu dan saudara semua, firman Tuhan di kesempatan yang baik ini mengajarkan kita bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk mentaati Roh Kudus dengan cara tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu kita. Kiranya hari ini kita warnai dengan kemenangan serta perjuangan sungguh-sungguh untuk taat, tunduk, dan patuh pada kehendak Roh Kudus, yaitu memuliakan Dia, bukan hanya memuliakan daging kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu di hari yang baru ini. Kami terima kasih juga karena ada firman Tuhan yang menasihati kami. Kiranya kami terus berbuah di dalam iman dan di dalam Tuhan, serta buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.